Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin Allah bisa bermuajahah di Sohibul Bait Bang Udi. Mudah-mudahan ini jadi wasilah keberkahan bagi kita semua, khusus bagi Sohibul Bait. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalimat yang sering diucapkan oleh kita sebagai muslim yakni syahadat itu memiliki dua gerakan, namanya double movement, dua gerakan. Gerakan yang pertama, syahadat itu kita sebagai orang yang nonton, orang yang lihat, orang yang menyaksikan. Yang kedua, kita punya posisi sebagai orang yang mempertontonkan. Jadi nonton dan mempertontonkan, lihat dan memperlihatkan. Secara diksi beda. Kalau nonton gitu, ya kita menjadi orang yang pasif, tinggal liatin dan mencerna, memahami, menghayati. Kalau mempertontonkan kita lebih aktif, karena kita harus merangkai beberapa hal agar orang bisa lihat, orang bisa tahu, orang bisa paham. Kalau sudah memperlihatkan, mempertontonkan atau mempersaksikan, maka kalimat terjemahnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, itu kan aku bersaksi. Ini kayaknya memang agak perlu penerjemahan yang lebih tepat sebetulnya, karena asyhadu diartikan aku bersaksi jadi agak kurang pas. Tapi ya sudahlah, maka diterjemahkan dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Itu yang pertama adalah kita lagi lihat, lagi nonton, lagi menyaksikan. Yang jadi pertanyaan, apa yang disaksikan kan? Satu, tentang keesaan Allah. Dua, tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita lihat. Pertanyaan, bisa lihat Allah dan Nabi Muhammad enggak kita? Enggak. Karena memang beda zaman, beda kelas, beda makom. Jangankan kita lihat Allah ya. Nabi Musa aja sampai pingsan. So, di Al-A'raf ayat 143. Nabi Musa saja sampai pingsan. Itu level Nabi, komo orang. Jika orang pakai pingsan deh. Agak roaming enggak? Agak roaming. Sudah. Oh. Kita diajaran. Jadi melihat, menyaksikan dan menonton. Apa yang dilihat dan disaksikan? Keesaan Allah. Yang kedua, kenabian Muhammad. Dan faktanya kita nggak bisa lihat. Bil ain, kita nggak bisa lihat. Kalau kita, ilustrasinya kita main ke Kanjuruhan. Lagi ramai ya. Nah, kita ikut nonton tuh. Itu namanya asyhadu, melihat, menyaksikan, menonton. Kasih perbandingan ayat pakai diksi syahadat. Di surat Al-Baqarah 185 ada kalimat faman syahida minkumus syahra falyasum. Kalau melihat, kan melihat itu dengan mata. Kalau kita lihat hilal, maka puasa kan gitu. Hilalnya dilihat dengan mata. Nah, syahida itu nonton dengan mata. Jadi kalau kita bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, harus lihat Allah dan lihat Muhammad bil ain. Pertanyaannya, bisa tuh? Bisa. Kita nggak bisa lihat. Maka digeser, bukan bil ain. Karena tidak mungkin kita melihat Allah dengan mata kepala sendiri, tidak mungkin kita melihat Nabi dengan mata kepala sendiri. Ya setidaknya di dunia ya. Kalau di akhirat kan lain persoalan. Maka yang harusnya asyhadu itu bil ain digeser jadi bil ilmi. Digeser jadi bil ilmi. Maka dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha, tidak pakai fashhad annahu. Karena kalau pakai fashhad susah kemana-mana ini. Nggak bisa diapa-apain. Artinya ada perintah yang Allah tegaskan, fashhad, lihatlah Allah. Lihatlah bahwa tiada Tuhan selain. Wah, itu repot itu. Gimana cara lihat Allah itu? Makanya fa'lam diksinya di surat Muhammad ayat 19. Jadi
Memanai asyhadu alla ilaha illallah itu artinya mengetahui keesaan Allah, mengetahui kenabian Muhammad, bukan lagi melihat. Ilmunya teh. Bil ilmi. Kalau yang tadi itu bil ain. Karena bil ain kita tidak sanggup, maka digeser menjadi bil ilmi. Yang jadi permasalahan adalah kadar keilmuan kita dalam mengetahui Allah dan mengetahui Nabi. Kadarnya. Kan kalau Allah dan Nabi itu jelas objek yang sangat wah gitu. 100% ya objek. Tapi kadar kita mengetahuinya gitu. Ada diksi dalam bahasa Arab itu disebut dengan al-ilmu. Al-ilmu itu harus 100%. Ada chef di sini. Wih, ini. Chef. Untuk urusan masak kan kita harus tahu dari A sampai Z. Bumbu, bahan, takaran, dosis ya. Cara mana duluan, mana belakangan itu semuanya harus bil ilmi. Kalau ada kesalahan saja rasa berubah. Sepakat ya? Nah itu ilmu. Jadi 100% harus tahu. Kalau masih 50% belum ilmu tuh. Naik dikit aja 75% belum ilmu tuh. Ilmu wajib 100%. Nah ini kalau mau pakai definisi ulama bisa aja. Misalkan Syekh Utsaimin ketika mensyarah salah satu usul, beliau menyebutkan al-ilmu adalah idrakus syai' idrakan jaziman ala ma huwa alaihi. Tapi saya setting enggak. Itu dibahas lah. Kul ulama. Intinya mengetahui sesuatu secara hakikat 100% dengan pengetahuan yang pasti. Nah, itu ilmu. Mengetahui Allah, mengetahui Nabi harus 100%. Harus nih 100%. Pertanyaannya, kita di umur kita sekarang mengetahui Allah dan Nabi kira-kira kadarnya berapa persen? Kira-kira lah ya. Ada 97. Oh, jauh. Tinggal 10%-nya. Nah, itu Itu kalau indikasinya itu apa tuh indikasinya? Nah, indikasi itu dari gerakan yang kedua nanti. Kan ini gerakan satu nih, kan tadi double movement-nya 2 gerakan. Gerakan pertama itu kan kita nonton, kita lihat, kita menyaksikan. Nanti gerakan kedua mempertontonkan, memperlihatkan, mempersaksikan. Nah, nanti barometernya di sini. Karena ngukur ilmu kan nggak tahu. Bagaimana cara ngukur ilmu? Nah, barometernya di saat kita memperlihatkan ke orang, ya itu barometer. Bahlul ente. Kan ini belum ke memperlihatkan, masih di sini dulu nih. Nanti gerak itu variabel berikutnya nanti. Di sini dulu nih, di ilmu dulu nih. Sejauh mana kita mengenal Allah dan Nabi Muhammad? Kalau konteksnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau sampai bikin skema 3 yang harus diketahui. 1. Ma'rifatullah, 2. Ma'rifatun Nabi, 3. Ma'rifah dinil Islam. Ma'rifah dinil Islam tuh kalau sudah tahu Allah dan Rasulnya pasti yang ketiga tadi. Karena kan konsennya di situ. Jadi tidak usah fokus ngaji Islam, mengenal Allah, mengenal Nabi, pasti Islam paham. Karena dari situ sumbernya. Makanya cukup 2 sebetulnya. Syahadat kan cuma 2. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengenal Allah dan mengenal Nabi. Masuk ke yang lebih lebih dalam. Kalau kita mengetahui keesaan Allah dengan ilmu, bagaimana nih minimal gambaran realnya? Kalau mengetahui zat kan susah ya. Makanya perdebatan tentang takwil dan tidak takwil sampai sekarang nggak selesai. Karena antara yang bilang takwil dan yang tidak bilang takwil, dua-duanya sama-sama bodoh tentang Allah. Karena nggak ada yang tahu. Kecuali kalau satu orang pernah ngobrol sama Allah. Wah, aneh ngobrol sama Allah. Allah tuh punya ini, akhirnya selesai itu urusan. Tapi siapa yang bisa? Jadi dua-duanya orang-orang bodoh. Makanya dalam surat Ali Imran ayat 7 tuh, wa may ya'lamu ta'wilahu illallah. Yang tahu cuman berarti selain Allah bodoh semua selesai. Siapa yang mengaku mengetahui tentang hakikat ketuhanan bodoh pasti. Gak main apa lagi. Susah. Tapi yang paling mungkin adalah mengetahui sifat-sifat Allah. Nah dari situ kemudian muncul hadis, walaupun diperdebatkan kesahihannya. Kata Nabi, diperdebatkannya kesahihannya, takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Jadi sifat-sifat Allah, nama-nama Allah tuh diadopsi, diadaptasikan, bahasa kita sekarang tuh diinternalisasikan dalam diri. Bahasa simpelnya diinstal.
diinstal dalam tubuh. Jadi sifat-sifat ketuhanan diinstal supaya kita punya sifat yang sama, tentu dengan frekuensi yang berbeda. Hesenya Allah. Nah, setidaknya ketika Allah punya Rahman Rahim, kita juga punya kasih sayang. Ketika Allah adil, kita juga punya nilai keadilan. Ketika Allah kemudian agak syadidul iqam, ya kita juga harus punya ketegasan ketika ada pelanggaran. Nah, itu gitu. Karena kita tegas terhadap pelanggar ya karena Allah juga syadidul iqam, sangat dahsyat siksaannya. Orang mah kok enggak dahsyat lagi. Biasa itu. Biasa aja. Tapi tetap ada pelanggaran, ada sanksi dong gitu. Punishment. Itu untuk mengenali Allah Azza. Jadi gesernya bukan mengenali zat Allah karena mustahil kita tahu, tapi sifat-sifat Allah, nama-nama Allah kita bisa pelajari, bisa kita internalisasikan, bisa kita install, sehingga itu jadi modal memperlihatkan. Kan kalau sudah diinstal kan tinggal diperlihatkan. Bagaimana mau memperlihatkan sesuatu kalau belum ada yang diinstal? Nanti ke situ. Yang kedua tentang Nabi juga sama, bil ilminya. Kalau konteks Nabi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Konteksnya bukan berakhlak dengan akhlak Nabi, tapi uswatun hasanah, teladan yang baik. Kan sama juga. Kalau Allah diinternalisasikan, kalau Nabi dituturkeun, sama saja. Diikuti. Jadi dua-duanya ditonton, dilihat, disaksikan dengan ilmu, kemudian dimasukkan dalam diri, diinternalisasikan. Nah, pasca itu baru gerakan berikutnya adalah memperlihatkan kepada orang lain. Kalau dalam konteks ayat itu, orang-orang Hawari itu ishhadu bi anna muslim. Ishhadu itu kan perlihatkan. Bukan tonton lagi itu, tapi perlihatkan kepada orang bahwa saya adalah seorang muslim. Jadi ada yang diambil sebagai input, ada yang jadi output. Ada yang diambil sebagai ilmu, ada yang di-share sebagai amalan dan bukti keilmuan kita. Nah, nanti diukur sejauh mana implementasi pemahaman terhadap Allah, bagaimana implementasi pemahaman terhadap Nabi dalam konteks kehidupan sehari-hari. Misal, tutur kata kita apakah mencerminkan akhlak Allah dan Nabi? Perbuatan kita mencerminkan akhlak Allah dengan Nabi? Itu yang kemudian nanti ditanya. Kan terukur. Wah, ngomongnya sisir kan Nabi benar. Nabi juga kadang memberikan ketegasan dalam berbicara. Kalau memang baik, bilang baik, buruk, bilang. Itu kan kalimat Nabi, jujur. Daripada diam tapi menyimpan sesuatu yang tidak benar, malah jadi masalah. Nabi itu orang yang sangat terbuka. Salah. Hade, benar, goreng. Ada seorang sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari, kata Nabi, kamu tidak cocok jadi pemimpin 2 orang dan kamu tidak cocok ngurus harta anak yatim. Sampai zaman Utsman, sampai meninggalnya, Abu Dzar Al-Ghifari tidak pernah jadi pemimpin, tidak pernah punya jabatan, tidak pernah ngurus harta. Karena memang tidak sanggup. Dan itu kalimat Nabi, kalimat seket. Sacidu metu itu ucapnya montong sih. Nggak jadi, nggak bisa. Ini ketawa aja nih. Harusnya ada running text itu. Iya. Nanti orang bilangnya murid-murid itu orang Sunda, sadayana tuh orang Sunda. Alhamdulillah. Jadi intinya Nabi sacidu metu sadayana itu apa sih? Ya kalimatnya sakti. Kata Nabi kagak cocok jadi pemimpin di antara 2 orang, tidak boleh ngurus harta anak. Final itu. Nggak bisa diapa-apain. Artinya sampai kapanpun itu sudah berlaku bagi Abu Dzar Al-Ghifari. Sampai meninggalnya. Nah, Nabi ketika berbicara ya tegas-tegas. Ini tidak pernah ada ambigu dalam bahasa Nabi SAW. Dalam ucapan. Jadi ya apa adanya sampaikan saja. Sikap Nabi juga jelas ketika bicara konteks umat muslim, ruhama'u bainahum. Ini jelas sunnah Nabi. Jadi kalau ada orang muslim yang tidak ruhama'u bainahum, tinggal nyontok sahat. Karena dalam konteks kenabian, ruhama'u bainahum itu menjadi ciri khas umat Nabi. Kan Muhammadun Rasul. Kan lanjutannya gitu. Asyidda'u 'alal kufar ruhama. Jelas itu sifat kenabian. Artinya kalau ada orang yang tidak ruhama di antara orang-orang Islam, itu nuturkeun saha? Ngikutin siapa?
Kalau ngikutin Abu Jahal ya selesai. Udah umat Abu Jahal selesai kan. Tapi kalau umat Nabi Muhammad harusnya ruhama'u dan bainahum ini tidak diikat oleh ormas, tidak diikat oleh kelompok, tidak diikat oleh pengajian, tidak diikat oleh guru, tidak diikat oleh lulusan mana, Mesir atau Madinah, Mekah atau mana. Bainahum di sini seluruh umat muslim. Minal masyriq ilal maghrib, timur barat, utara, selatan. Selama dia muslim, bainahum. Ruhama'u berarti harusnya kan memahaminya begitu. Jadi nggak ada istilah, wah kalau kita beda manhaj jadi semanhaj ruhama, kalau beda manhaj asyidda, nggak bisa. Itu jelas salah memahami agama dan salah memahami Nabi. Karena nggak gitu cara pikirnya. Harusnya ya ruhama'u bainahum. Nah itu Nabi bicara sikap, Nabi bicara ucapan. Nabi dalam banyak hal lah, misalkan konteks pemerintahan, Nabi punya contoh dalam membangun pemerintahan. Nabi bikin pasar, Nabi punya contoh dalam membangun pasar. Semuanya itu menjadi sesuatu yang harus ditonton, kemudian dipertontonkan kepada orang. Sesuatu yang harus dilihat dan diperlihatkan kepada orang. Karena pada akhirnya orang di luar Islam tidak akan ikut nonton bareng. Orang di luar Islam gak akan mau nonton bareng. Mereka justru akan menonton apa yang kita perlihatkan. Gak akan nonton bareng sama kita gitu. Nongkrong, belum nonton enggak. Mereka akan menunggu apa yang akan kita perlihatkan. Nah itulah yang menjadi dakwah Islam. Karena dari dulu sampai sekarang dakwah Islam itu adalah ketika orang kafir tidak mengenal Quran, tidak tahu sunnah, kemudian melihat kita sebagai umat muslim suka, kagum, hormat, menaruh penghormatan, kemudian akhirnya memilih untuk masuk Islam. Itu karena orang. Nah sekarang agak susah ketika ingin jualan marketing Islam tapi dengan menampilkan orang itu agak susah. Karena pasti orang akan ilfil duluan. Misalkan konteks keilmuan, akan ada asumsi orang Islam mah barodok, orang Islam kumuh, orang Islam tidak intelek, tidak modern, orang Islam tidak punya semangat pembaharuan. Nah, ini masalahnya. Karena kita terjebak dengan sesuatu yang akhirnya tidak mencerminkan Islam. Dan ketika dilihat oleh orang-orang kafir itu, kok gini ya Islam? Akhirnya mereka malah tidak mau mengkaji Islam. Silakan cek, banyak orang yang masuk Islam, convert to Islam gara-gara mengkaji Quran dan Sunnah, bukan lihat orang Islam. Ada, wah saya mah kagum sama orang Islam, makanya saya masuk. Nggak ada. Berarti sudah ada pergeseran nilai antara yang dilihat dengan konteks memperlihatkan. Ada yang tidak linear antara yang dipahami dengan yang diperlihatkan kepada orang-orang. Jadi double movement ini kacau nih. Kalau zaman Nabi itu memahaminya 100%, memperlihatkannya 100%. Ketemu tuh. Kalau sekarang memahami 20%, memperlihatkan 0,5%, rusak atau KPI buat usaha. Terus mana yang mau diambil? Akhirnya kan begitu. Nah teman-teman semua yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang jadi PR kemudian hidup. Hidup itu ya akhirnya cuma dua. Mengambil sebanyak-banyaknya ilmu dari Allah dan Nabi dan memperlihatkan sebagus mungkin tentang ilmu yang sudah kita miliki. Di situ. Maka nanti kalau bahasa Quran faqul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu walladzina amanu. Tinggal ngamal aja. Nanti Allah lihat, Nabi lihat, orang beriman juga lihat. Selesai. Di situ kan. Jadi nonton, pertontonkan, lihat, tinggal kopas aja lihat. sebenarnya. Kenapa? Artinya tinggal kopas aja. Betul. Tinggal kopas. Cuman kan kemampuan ngopas kita, hanya pas dikopas banyak yang korupnya. Hilang sudah. Pemahaman kita tidak utuh, ketika kita mengamalkan tidak lengkap. Itu problem kita hari ini. Karena memahaminya tidak utuh. Ketika diinstal ada yang korup. Ketika dibuka aplikasinya nggak bisa kebuka karena ada yang korup. Kalau dalam konteks teknologi ini. Nah sehingga tidak bisa dipertontonkan, diperlihatkan kepada orang. Nah itu problem hari ini. Terus bagaimana solusinya lah ya? Solusinya. Karena kita nggak mungkin bisa 100% kayaknya. Roman-romannya nggak bisa 100%. Berat. Dari sisi pemahaman termasuk memperlihatkan. Maka kalau bahasa hadis Nabi,
Yang penting rutin sekalipun sederhana. Kita lagi mengenali Allah dan Nabi Muhammad. Konteksnya majelis taklim yang kita punya dalam 1 bulan berapa? Ada yang 10 nggak? Kita dalam 1 bulan 10 tempat majelis taklim. Aduh. 10. Kurang 20. Banyak. Ini kemampuan kita untuk nge-save, menginput data. Taruhlah, ya walaupun tidak banyak, yang penting kan rutin. Nah, rutin inilah yang jadi modal. Mungkin dengan rutinnya, kekurangan-kekurangan yang ada terupgrade. Kenapa? Rutin. Atau ya lebih bagus kan intensif. Kan cuma intensif tidak memungkinkan. Dengan konteks kita yang sudah bekerja, rumah tangga, ada banyak perluan, ada banyak tanggung jawab, sehingga kalau untuk intensif tiap hari jelas nggak mungkin. Terus bagaimana? Ya sederhana, kecil, sebentar tapi rutin. Itu cara supaya tetap mendapatkan porsinya untuk nge-input. Nah sekarang memperlihatkan kepada orang lain dan Allah, Rasulnya dan juga orang-orang beriman, ya semampunya. Juga sama. Yang penting rutin. Kita punya modal. Saya suka sama orang-orang jemaah tabligh. Kan Tanah Abang banyak jemaah tabligh. Di Cipayung tuh ada jemaah tabligh. Misalnya jamaah tabligh ini kalau jadi dia lewat masjid. Sebetulnya dekat rumah dia ke masjid, cuman dia harus muter ke beberapa titik baru bisa sampai ke masjid. Ini saya suka dengan jemaah tabligh. Walaupun memang ada yang kadang-kadang agak terlalu juga ya cara dakwahnya, tapi untuk yang satu ini saya suka. Dia lewatin dulu kayak ini, pos kamling. Jadi pasti mau ke masjid lewat dulu pos kamling. Dan di pos kamling itu pasti ada yang main remi. Kadang-kadang pakai duit. Lewat, assalamualaikum bang, tik lagi rami, waalaikumsalam. Salam. Yang penting kan salam dulu ya. Besoknya lagi gitu lagi. Sampainya berulang-ulang, akhirnya dia duduk tuh, si jamaah tabligh duduk. Asik nih bang mainnya, iya ini ikutan bang. Boleh lah kali-kali. Tapi pas suara adzan berkumandang, si orang jamaah tabligh ini pasti pergi. Bang, saya mau sholat dulu ya. Itu dilakukan sampai berbulan-bulan. Sampai akhirnya yang diajak main remi ikutan sholat. Walaupun beres sholat, main remi lagi. Terlepas lah ya. Tapi yang penting kan ada momen sholat dulu. Mungkin lagi sholat mikirin gimana caranya menang. Terlepas dari itu semua ya. Tapi yang jelas dia sholat dulu. Habis sholat dia main remi lagi. Tapi sering berjalannya waktu, akhirnya ada beberapa orang yang berhenti main remi. Jadi berhasil. Walaupun prosesnya cukup panjang. Yang dia bisa pertontonkan itu. Dan yang penting kan rutinnya. Walaupun mungkin sederhana dan butuh waktu yang cukup lama, tapi berhasil. Nah itu yang saya suka dari jamaah tabligh. Mereka selalu punya cara untuk bikin orang mau berubah. Ya kalau yang terkenal tuh Saderi Sulaiman ya. Iya, Saderi. Kalau dulu tuh yang Gitarolis. Gitarolis itu kan teman-teman jamaah tabligh yang komit ya, dengan dakwah. Nah, ana rasa mereka bisa memperlihatkan Islam walaupun sebagian kecil saja. Nah, tinggal kita memilih nih. Dan bicara memperlihatkan itu kan tergantung fashion. Ada Umar bin Khattab yang cara berislamnya itu ya udah hitam putih. Kalau nggak suka saya gampar, kalau suka saya puji. Sekalinya Nabi disakitin kan yang ditawarin pedang. Perlu dibacok. Umar. Ya Umar ya kan. Kalau di sini komandannya nih. Ini Umar nih. Ini Umar nih. Tapi perlu kan harus ada wiridnya. Makanya Nabi punya circle diskusi itu 2 orang. Kalau nggak Abu Bakar dan dua-duanya dihadirkan. Itu supaya kutub plus minusnya dapat. Karena kalau Nabi ketemu Abu Bakar terus, itu nanti lempeng. Maaf, udah biarin aja. Nerima aja, nerima. Kalau ketemu Abu Bakar kan gitu terus bahasanya, bawaannya. Tapi kalau ketemu Umar kan hawanya panas dan tegas. Nah, Nabi harus menghadirkan dua-duanya. Makanya Nabi circle-nya itu ya Abu Bakar dan Umar. Dalam konteks perang Badar misalkan, ada tawanan perang Badar 70. Nabi ngajak dua-duanya ketemu, Abu Bakar dan Umar. Menurut Abu Bakar gimana, Umar gimana? Kata Abu Bakar, bebasin Rasul.
bagaimanapun juga mereka kan tetangga kita dulu di Mekah, saudara kita juga di Mekah, masa kita bunuh, bebasin lah. Cuman sebelum mereka bebas, bayar tebusan, lumayan kan gitu kata Abu Bakar. Kata Umar, gimana Umar? Hatiin aja deh, hatiin. Bener, mereka tetangga kita Rasul dulu. Tapi kan yang ngusir kita juga mereka, yang perangin kita juga mereka. Sikat aja deh. Kata Nabi, kalau Abu Bakar kayak Ibrahim, kalau Umar kayak Nabi, no, udah main sikat aja. Gitu. Nah, Nabi milih Abu Bakar. Tapi yang benar pilihan Umar. Konteks ayat itu yang betul tuh pilihannya Umar, bukan pilihannya Abu Bakar. Jadi lebih benar Umar dibanding Abu Bakar. Artinya Nabi salah, keliru nih dalam hal ini. Tapi ya nggak jadi masalah gitu, karena kelirunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks itu hanya keliru dalam ijtihad, bukan dalam maksiat. Jadi hal yang sangat lumrah gitu. Makanya tidak ada masalah. Umar juga nggak merasa apa jumawa ya. Makanya Rasul ente sih kadang-kadang misalkan ya ya jin dalam sama Daus ya ente kadang nggak gitu. Umar tetap hormat dan tetap apa sopan sama Nabi. Cuman kan artinya Umar ada sisi kebenaran yang di-ACC oleh Allah dan malah Nabi yang keliru. Jadi perlu ada dua elemen, dua karakter, dua sifat dalam suatu komunitas, dan Nabi menempatkan Umar pada tempat yang pas, menempatkan Abu Bakar pada tempat yang pas. Semuanya itu oleh Nabi itu ditata rapih supaya masing-masing bisa menjadi tim yang solid, saling melengkapi dan menyempurnakan. Itu yang Nabi lakukan. Nah, kembali sejauh mana kita menginput data, mengenal Allah, mengenal Nabi, dan sejauh mana kita memperlihatkan kepada orang. Nanti kita yang ukur berapa orang yang mendapatkan manfaat atas hadirnya kita, itu ukuran kita. Kalau makin banyak karena Islam nih, Islam diperes akidah, ibadah, akhlak. Akidah, ibadah, akhlak diperes lagi manfaat. Itu peresan Islam itu satu, manfaat. Gak ada yang lain. Jadi kalau Islam tidak bermanfaat itu dipertanyakan keislaman. Jadi harus bermanfaat. Makanya kenapa teman-teman Buddha kayak Daai TV yang di Jakarta Barat itu kan Buddha Suci, Yayasan Suci. Itu tiap harinya itu mereka bikin derma harian. Ngasih makan orang, ini apa segala macam. Kan mereka vegetarian, nggak makan daging. Jadi ya tetap berderma. Siapa yang master itu? Master Cheng Yen atau siapa lah itu wanita. Saya suka nonton. Jadi pesan-pesannya itu mirip Islam dalam sudut pandang sosial. Pesan-pesan master ini saya dengerin. Nih, Islami sekali. Cuman sayanya kan Buddha itu. Tapi Islami sekali, dia harus berderma, membantu orang, jangan dengki sama orang, harus berbuat baik sama orang, senang ketika orang senang, sedih ketika orang. Wah, keren. Itu kan sangat Islami. Artinya itulah ajaran Islam dari sisi sosial, cuman kemasannya di Buddha Suci. Ya, terlepas dari itu, anak puji dulu nih, oh bagus. Cuman sayangnya tidak bersyahadat kan. Nah kembali, jadi pada akhirnya barometer kita ada pada nilai kemanfaatan. Seberapa besar kemanfaatan kita di suatu masyarakat, di rumah, di masyarakat, dan di negara. Itu yang jadi ukuran keislaman kita. Tinggal sekarang diukur seberapa manfaat. Kalau dibikin TikTok tuh seberapa greget lo. Ketika bicara bikin manfaat bagi umum. Segitulah. Cukup ya. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Tadi masalah ilmi. Siap. Dan pakai saksian Allah dan Nabi. Berarti itu dengan ilmu ya. Ilmu atau keimanan itu? Iya. Iman aja atau kata ilmu? Karena ada satu cerita ketika Rasulullah pulang Isra Mi'raj, kan dia diumumin tuh, terus banyak orang kafir Quraisy bilang itu bohong kan, terus sampai ada yang ketemu dengan Abu Bakar. Abu Bakar ente percaya nggak itu? Ada orang ke Masjid Aqsa, langit segala macam. Abu Bakar kan balik tanya siapa yang ngomong? Muhammad. Kalau Muhammad yang ngomong, aneh percaya. Nah itu kayaknya nggak pakai ilmu atau gimana tuh konteksnya kayak itu dengan konteks tadi tentang kesaksian Allah dan Muhammad. Ya. Tetap pakai ilmu. Cuman mungkin segmennya bergeser nih. Ketika Abu Bakar berkaitan dengan Isra Mi'raj, yang jadi ilmunya Abu Bakar adalah Muhammad tidak mungkin bohong.
bukan pada objek material yang disampaikan Muhammad. Percaya karena orangnya nggak. Karena orangnya, Oke. orangnya nggak pernah bohong. Jadi Abu Bakar langsung, kalau Muhammad yang ngomong, Muhammad nggak pernah bohong. Hanya percaya, walaupun kontennya tidak logik, kontennya tidak rasional. Whatever lah dengan konten, kalau yang ngomong Nabi, kelar urusan. Mungkin beda kalau yang ngomongnya Umar. Beda kalau ngomongnya Umar. Kata Umar, siapa yang ngomong Umar? Ya, elah didengerin. Mungkin ya, mungkin. Karena yang ngomong Umar, makanya ilmunya tetap pakai, Abu Bakar tetap pakai ilmu. Cuman ilmunya bukan pada sektor objeknya, tapi pada sektor siapa yang mengucapkan informasi tersebut. Karena yang ngomongnya Nabi, ilmunya Abu Bakar ketemu nih. Kalau Nabi nggak mungkin bohong. Muhammad SAW Nabi, berarti Nabi Muhammad tidak akan bohong. Fix. Itu jadi ilmu bagi Abu Bakar. Maka informasi apapun yang Nabi sampaikan, setidak logis apapun, kalau Nabi yang bilang, Abu Bakar mah percaya. Makanya dikasih gelar Siddiq, karena selalu membenarkan apa yang Nabi sampaikan, sekalipun tidak logis. Jadi ilmunya tetap, cuman bukan pada objek materialnya. Karena ada beberapa perkara yang ilmu kita nggak akan sampai. Sama kayak tadi, ilmu tentang Allah. Bagaimana kita mengetahui tentang Allah? Urusan Allah punya tangan aja ribet. Allah punya tangan nggak? Punya, tapi tangannya nggak sama kayak makhluk. Kalau gitu Allah punya organ, oh bukan organ. Jadi itu kan susah memahami hakikat ketuhanan. Makanya digeser. Bukan ilmu tentang hakikat Tuhannya, tapi tentang sifat, nama-namanya yang kita bisa adopsi, kita bisa pelajari. Karena kalau bicara zat, sampai kapanpun nggak akan ada yang tahu. Bicara tempat Allah ada di mana, kita nggak ngerti. Waktu semesta alam belum diciptakan kan sudah ada Allah. Semesta alam ini kan, semesta alam itu kan dari galaksi Bima Sakti, Andromeda dan lain-lain, itu kan semesta alam. Nah, sebelum semesta alam sudah ada. Waktu itu Allah di mana? Ketika belum ada semesta alam. Berarti kalau belum ada semesta alam, belum ada arah timur, barat, utara dan selatan. Terus Allah ada di mana? Nggak susah tuh dijawabnya. Kita nggak akan bisa jawab. Tapi nggak tahu Allah di mana. Nanyakan ke Allah udah jauh. Akhirnya kita nggak sanggup untuk bahas itu. Maka digeser. Nama-nama Allah apa saja, sifat-sifat Allah apa saja. Dari situ kita akan mengambil pelajaran tentang ketuhanan. Bukan tentang zat Tuhannya, tapi tentang sifat-sifat Tuhannya. Kalau konteks Nabi, karena bisa dilihat, bisa dipelajari, makanya uswatun hasanah. Karena teladan itu pasti kelihatan. Gak mungkin teladan gak kelihatan. Tuh teladan masih gak Mang Asep nu mana? Teuing nu mana nya? Masih aya Mang. Jauh-jauh kan itu. Bari urang teu apal. Jadi pasti teladan tuh kelihatan, ada gerakannya, ada ucapannya. Makanya untuk konteks Nabi tidak lagi disebut sifat dan asma. Untuk Nabi disebutnya keteladanan karena bisa diobservasi, bisa diteliti, bisa dikaji. Tapi kan kita tetap nggak bisa, ya beda zaman. Tapi kan sahabat sudah lihat, menyaksikan, terus sahabat menceritakan. Nah, cerita sahabat lah yang kita ambil sebagai ilmu. Karena kalau lihat langsung jelas nggak mungkin. Sama-sama nggak mungkin ya, Allah nggak mungkin, Nabi juga tidak mungkin. Karena kalau dengan Nabi keterbatasan ruang dan waktu. Jadi tetap pakai ilmu. Hanya saja ilmu ini mungkin beda sektornya lah. Kadang-kadang di sektor objek, kadang-kadang di sektor orang yang menyampaikan, kadang-kadang di sektor yang data saja yang kita dapatkan dari Quran dan hadis tanpa ada penekanan objeknya atau penekanan subjeknya. Yang penting ada di Quran di hadis kita terima. Sehingga ya ilmunya di situ. Maka dari ilmu itulah yang melahirkan iman. Bagi yang objeknya tidak logik tapi yang menyampaikan Nabi, iman lah. Seperti Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, yang penting iman dulu deh. Karena memang tidak logis. Maka kalimat Qur'annya sudah cukup ideal. Subhanalladzi asra. Asra itu memperjalankan. Jadi Nabi Muhammad pasif, tinggal duduk di borok, kemudian diperjalankan. Kita masuk KRL, tinggal duduk, jalan weh. Nu jalan naon? Orangnya ngajen tuh weh. Nyawa nepi lah itu Nabi. Tahu-tahu nyampe saja. Dan itu kendaraan yang sudah Allah sediakan bernama buraq, punya kecepatan secepat cahaya. Ini kalau mau hitung-hitungan fisika nih. 1 detik kecepatan cahaya itu bisa melampaui 300.000 km. Menurut Google. Cek aja. Karena saya sebelumnya observasi di sana. Udah pernah ngitung saya gitu. Orang fisika. 1 detik kecepatan cahaya itu bisa melampaui 300.000 km. Itu 1 detik.
Sedangkan jarak Mekah ke Masjidil Aqsa itu cuma 1.700 km. Maaf, 1.471,6 km. Genepin lah 1.500. 1.500 km. Ini 1 detik kecepatan cahaya bisa melampaui 300.000. Cik, hitung aku mah. Hitungnya gimana gitu? 0,005 detik. Berarti belum sampai 1 detik Nabi sudah. Dalam bahasa kita bukan lagi transportasi, tapi teleportasi. Karena sudah tele. Bukan trans lagi. Tele. Kayak jenis Sulaiman tuh. Itu masih kalah cepat. Kalah cepat nih. Kalah cepat. Kalau Nabi Sulaiman itu akan nama 3940. Iya. Nabi Sulaiman itu kan gini. Siapa yang bisa bawain singgasana Bilqis dari mana? Dari Yaman datang ke Syam. Karena ya Nabi Sulaiman tinggal di Syam. Jin Ifrit tampil kan, wahai Tuan, saya bisa bawa singgasana. Itu durasinya Tuan duduk sampai Tuan berdiri lagi. Tapi konteks duduk ngurusin rakyat. Nabi Sulaiman tuh punya kebiasaan duduk ngadepin rakyat duha, selesai menjelang duhur. Ngitung nih. Kalau duha jam 8 nih. Kalau ya jam 8, menjelang duhur jam 11, berarti 3 jam. 3 jam itu waktu Jin Ifrit bisa membawa singgasana. 3 jam masih lama. Masih lama. Akhirnya tampillah satu orang laki-laki, nggak disebutin namanya siapa. Saya bisa bawa singgasana sebelum Tuan membuka mata. Ini berkedip. Kan 1 detik. Iya, berkedip. 1 detik ya. Kita berkedip 1 detik ya. Nah, baru pindahkan singgasananya. Itu masih hitungan 1 detik. Nabi 0,005 detik. Masih kalah jauh. Kalah jauh loh. Masih cepatan Nabi. Maryam datang Nabi Zakaria. Surat Ali Imran ayat 35 ya. 34, 35, 37. Pokoknya akhir halaman tuh. Kata Nabi Zakaria, ini dari mana kan? Makanan ini dari mana? Maka dijawab oleh Maryam, qalat huwa min indillah. Ini dari Allah. Itu pun sama teleportasi. Jadi makanan yang dimakan oleh Maryam di mihrabnya itu dikirimnya bukan oleh GoFood dan ShopeeFood. Dikirimnya langsung oleh Allah. Iya. Ketika Nabi Zakaria lihat, kok ada makanan? Soalnya nggak ada yang ngirim. Dan kata para ulama tafsir, makanan yang disediakan oleh Allah di mihrabnya Maryam itu kalau buah-buahan yang belum panen di saat itu. Misalkan sekarang kan panen mangga. Durian. Yang sekarang panen durian. Yang belum panen apa? Enggak, biasanya mangga terus yang datang durian. Gitu. Misalkan panennya mangga nih. Durian belum. Nah, yang datang durian. Pokoknya di luar panennya lah. Ini kata Nabi Zakaria, dari mana nih? Karena orang sini nggak ada yang punya buah-buahan begini. Belum waktunya panen. Kata Maryam, dari Allah. Itu semuanya teleportasi. Jadi Maryam punya teleportasi cuman makanan. Nabi Sulaiman punya teleportasi singgasana. Sama Nabi Sulaiman bisa keliling pakai angin. Tapi perjalanan masih sebulan. Dari tempat Nabi Sulaiman pergi ke Irak, Persia, itu memakan waktu 1 bulan. Itu Nabi Sulaiman. Nabi Muhammad gak nyampe 1 bulan, gak nyampe 1 detik. Tring. Makanya selesai urusan itu. Sedangkan kan jarak, misalkan ngitung jarak langit aja dari bumi ke langit ke Sidratul Muntaha itu memakan waktu 50.000 tahun. Surat Al-Ma'arij ayat 4 itu ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. 50.000 tahun. Bukan jam, 50.000 tahun. Di Google nggak ada ya? Nggak. Nggak, maksudnya 50.000 tahun itu kan umur kita nggak nyampe 100. Umur Nabi juga nggak nyampe 100. Ini 50.000 tahun. Artinya kan kalau orang punya umur 100.000 tahun, dia naik turun bisa. Yang kasihan kalau punya umur 50.000 tahun, naik bisa, turun nggak bisa. Habis umurnya. Karena cuma punya umur 50.000. Nah yang punya umurnya kayak kita nih, yang mentok di puluhan, tuh ngangkat tiket jatuh. Baik. Itu jadi naik kalau umur. Itu cukup. Jadi sejauh itu perjalanan hanya butuh waktu kurang dari 1 malam. Berangkat habis isya, pulang sebelum subuh. Itu Nabi. Dan di tiap langit ketemu ngobrol kan luar biasa itu. Nah itu yang kemudian tidak logis kan kita pahami. Agak susah bagaimana menakar
secara rasional perjalanan Nabi yang sedetail itu, tetapi makan waktu cuman kurang dari 1 malam, sedangkan perjalanannya sampai puluhan ribu tahun. Kan ngaco ya. Tapi karena ini Nabi yang ngomong, percaya ini. Karena kalau tidak percaya kita jadi masalah dengan Nabi nantinya. Kenapa engkau tidak membenarkan? Akhirnya ya kita percaya walaupun tidak bisa kita terima secara akal. Tapi ada beberapa saintis ya, saintis, orang-orang fisika kimia itu, mereka mencoba menerjemahkan dari sisi pendekatan fisika. Jadi Nabi itu ada bahasa jadi proton. Kan kalau atom itu masih belum kecil. Ada di dalamnya proton, ada neutron, pokoknya lobatron lah. Silakan cek Google lah. Pokoknya menjadi bagian terkecil, karena sehebat apapun fisik, kalau dengan kecepatan tinggi rusak. Kan gitu, logikanya tuh gitu. Orang kalau punya kecepatan yang seperti cahaya itu, pasti kalau jasad rusak. Makanya muncul perdebatan di kalangan sahabat. Kata Muawiyah bin Abi Sufyan, Nabi itu Isra Mi'raj ruhnya doang. Itu sahabat yang punya pendapat. Kata Ibnu Abbas, kagak, fisik dengan ruh. Kata sahabat yang lain, mimpi doang. Nah, itu perdebatan muncul di kalangan para ulama. Tapi kalau anak pribadi lebih cenderung fisik dan jasad. Kenapa? Fisik dan ruh. Kenapa? Karena kalau tidak fisik dan ruh, sisi mukjizatnya nggak ada. Sedangkan kalimat Qur'annya subhanallah. Kalimat subhana itu kan informasi yang disampaikan dahsyat. Kalau ruh doang nggak dahsyat, biasa aja. Mimpi apalagi? Pengen mimpi dibahas pakai subhana, biasa aja. Nabi ngimpi seperti Nabi Ibrahim, ya bunayya ini arafil manam. Selesai mimpi saja, nggak usah pakai subhana. Tapi kan ini pakai subhana dalam Al-Qur'an, dan ini menjelaskan tentang dahsyatnya peristiwa. Karena lebih yakin fisik dan rohanya saja tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, karena nggak paham juga bagaimana bisa begitu ya. Itu kan kewenangan Allah. Objeknya lebih ke orang, bukan ilmunya lebih ke orang, bukan ke objeknya. Karena saya memahaminya kumaha. Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Adam, kan Nabi Adam geus nawat Pokok panggih deui. Sang sedir. Eta diundang ku Jelangkung untuk kumaha saha riwa deui. Riwa. Oh, perjalanan sendiri riwa. Ini biarkan saja lah. Di sini ada hajatan.